Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak 20 September 2020. Tapi sebelum ibadah dimulai, adik-adik jangan lupa mempersiapkan Alkitab untuk beribadah. Kalau sudah, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 346 bait 1 dan 2. Muliakanlah. Adik-adik, marilah kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, Kak mau berdoa. Mari kita berdoa. Sekarang ucap syukur dan terima kasih Papa pada pagi hari yang indah. Engkau sungguh baik, Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkatilah juga kakak-kakak layan yang akan sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berguna bagi kebutuhan sehari-hari adik-adik. Hanya Engkau yang tahu Tuhan, dan hanya Engkau yang pengasih penyayang. Ampunkan segala dosa kami ya Bapa. Hanya doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 141 bait pertama, Sabda Tuhan Allah. Adik-adik, nah tiba saatnya kita akan membaca dan juga mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semua untuk duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, lipat tangannya, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ketika kami anak-anak-Mu berkumpul. Dan sekarang kami akan membacakan sedikit dari firman-Mu dan kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir, mau memberikan hikmat, mau memberikan Roh Kudus untuk hadir dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Nah adik-adik,
Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 127 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kakak Jen akan membacakannya di sini dan adik-adik sekalian boleh mengikutinya di rumah masing-masing ya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat Tuhan Pangkat Selamat, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah justru suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang aku adalah milik pusaka Tuhan. Aku adalah milik pusaka Tuhan. Nah, namun sebelumnya Kakak Jen ingin tanya dulu, ada yang tahu tentang Raja Daud? Ada yang tahu tentang Raja Daud? Nah, Kakak Jen percaya kalau adik-adik semua masih ingat tentang Raja Daud. Dan Raja Daud itu orangnya seperti apa? Adik-adik yang terkasih, Raja Daud merupakan raja yang paling sangat dicintai oleh bangsa Israel. Karena di masa kepemimpinan Raja Daud membawa kemajuan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, ketika Raja Daud membawa kemajuan bagi bangsa Israel, ada satu cita-cita yang ternyata tidak tercapai di zaman kepemimpinannya Raja Daud. Kira-kira apa ya? Nah, jadi pada masa itu, Raja Daud ingin sekali untuk membangun Bait Allah. Namun, ketika Raja Daud menyiapkan semua bahan-bahannya, menyiapkan semua alat-alatnya, Tuhan masih tidak berkenan untuk Raja Daud membangun Bait Allah. Namun, Tuhan berjanji bahwa di masa kepemimpinan Raja Salomo, anak dari Raja Daud, Tuhan akan mengabulkan cita-cita Raja Daud untuk membangun Bait Allah. Nah, tentunya dengan syarat dong. Tuhan memberikan syarat bahwa ketika Raja Salomo itu takut akan Tuhan, Raja Salomo itu tekun, Tuhan akan mengabulkan cita-cita untuk membangun Bait Allah. Dan pada zaman itu, akhirnya Bait Allah pun terbangun. Nah, adik-adik, Raja Salomo mengatakan bahwa itu semua bukan karena kegagahannya Raja Salomo, kekuatannya Raja Salomo, atau para bawahannya Raja Salomo. Itu semua Raja Salomo katakan karena Tuhan. Karena Tuhan yang berkenan menolong sehingga semuanya berhasil dibangun. Bait Allah berhasil berdiri dengan kokoh, dengan megahnya, dengan cantiknya. Nah, adik-adik, Raja Salomo sendiri mengakui bahwa jika bukan Tuhan yang menolong, maka sia-sia semua usahanya Raja Salomo. Adik-adik, kita semua pasti memiliki cita-cita seperti Raja Daud. Raja Daud kan memiliki cita-cita untuk membangun Bait Allah. Namun pada zamannya kan tidak bisa membangun Bait Allah, sehingga di zaman Raja Salomo Bait Allah terbangun. Nah, Kakak Jen yakin bahwa adik-adik dan juga Kakak Jen sendiri pasti memiliki cita-cita seperti Raja Daud. Bukan untuk membangun Bait Allah, tapi cita-cita kayak untuk menjadi pendeta, atau menjadi dokter, atau menjadi polisi, atau menjadi ibu guru, atau masih banyak cita-cita yang lainnya. Kakak Jen percaya bahwa adik-adik memiliki cita-cita yang indah, cita-cita yang mulia. Nah, adik-adik, kita semua ini
berharga di mata Tuhan. Mau cita-cita pendeta, cita-cita ibu guru, cita-cita polwan, dan masih banyak cita-cita yang lainnya, adik-adik jangan khawatir, adik-adik pasti bisa untuk mencapainya. Pasti bisa untuk mencapainya. Karena apa? Sesuai dengan yang tema tadi, adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Nah, apa itu milik pusaka Tuhan? Nah, adik-adik itu sangat berharga di mata Tuhan. Semua kita sangat disayangi Tuhan. Semua kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir kalau cita-citanya adik-adik tidak akan tercapai. Jangan pernah khawatir kalau adik-adik ini tidak akan berhasil. Pasti cita-citanya adik-adik akan berhasil, akan tercapai. Tapi syaratnya takut akan Tuhan, tetap berada di jalan Tuhan, seperti Raja Daud dan juga Raja Salomo. Sehingga ketika adik-adik takut akan Tuhan dan tetap ada di jalan Tuhan, adik-adik punya segala sesuatu yang adik-adik cita-citakan akan tercapai. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini menunjukkan bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anak adalah yang berharga di mata Tuhan. Kita semua tuh berharga di mata Tuhan. Tuhan menyayangi kita semua. Tidak ada anak-anak yang jelek, tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada anak-anak yang tidak berhasil. Semua anak-anak yang takut akan Tuhan pasti akan berhasil. Makanya, sekali lagi Kak Jen ingin mengatakan bahwa adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik untuk menggapai cita-citanya adik-adik. Asalkan itu baik dan adik-adik tetap berserah kepada Tuhan. Kiranya adik-adik mau menjadikan pelajaran di pagi hari ini, mau menjadikan contoh Raja Salomo dan juga Raja Daud untuk tetap takut akan Tuhan pada hari-hari hidupnya adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadi adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat tulisan seperti ini, aku berharga. Kita simak yuk videonya. Jadi adik-adik bisa minta tolong ke mama papanya adik-adik buat tulisin huruf seperti ini, yang tulisannya aku berharga di kertas HVS ataupun kertas apapun itu. Terus nanti adik-adik gunting. Satu persatu hurufnya ya. Jadi adik-adik siapkan kertas karton manila seperti ini yang berwarna. Terus adik-adik tadi huruf yang kakak sudah tulis terus digunting-gunting seperti ini jadinya. Terus kita tempel double tip di belakang hurufnya, atau bisa juga dipakai lem kertas terus kita tempel di sini. Jadi adik-adik double tipnya tuh ditempel di belakang setiap huruf. Terus kalau sudah ditempel di belakang setiap huruf, kita buka. Lalu kita tempel di sini di kertas yang tadi. Tolong pegangin. Tempel seperti ini. Dan begitu seterusnya adik-adik. Jadi adik-adik bisa buat pita dari kertas seperti ini yang digunting seperti ini, terus kita lipat, terus kita double tip, dilem, dan ditempel. Jadi adik-adik hasilnya seperti ini.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya apa yang tadi kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan dapat memperoleh tempat di hati-hati kami masing-masing dan dapat menjadi contoh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu juga berdoa untuk semua anak-anak yang mengikuti IHMPA di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua sehingga ketika wabah ini berakhir kami dapat berkumpul kembali di gereja dan kami dapat bersama-sama mengikuti IHMPA lagi Tuhan. Tuhan, jangan mengurangi sukacita kami ketika kami mengikuti IHMPA online Tuhan, tetapi kiranya Tuhan Yesus mau terus menghadirkan sukacita sehingga kami terus bersemangat untuk mengikuti IHMPA online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing yang saat ini sedang mendampingi kami mengikuti IHMPA. Kiranya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, umur panjang untuk orang tua kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami, bahkan orang-orang yang menyayangi dan membenci kami sekalipun Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan mereka kesehatan, jasmani maupun rohani, dan Tuhan Yesus mau menjauhkan dari mara bahaya, penyakit-penyakit bahkan sekalipun. Tuhan Yesus, pada saat hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati gereja kami GPIB Pamase dalam masa pelayanannya Tuhan. Meskipun sebagian pelayanan masih online, Tuhan Yesus mau tetap senantiasa menghadirkan sukacita untuk bersama-sama mengikuti pelayanan online Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati supaya wabah virus corona ini cepat berlalu sehingga kami bangsa Indonesia dapat hidup normal kembali Tuhan seperti yang lalu-lalu. Tuhan Yesus, kami bergumul untuk wabah virus corona ini kiranya cepat berlalu sehingga kami anak-anak-Mu dapat bersekolah kembali di sekolah kami masing-masing dan dapat mengikuti IHMPA di gereja lagi Tuhan. Tuhan Yesus, doa kami tak jauh dari sempurna, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mau menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi persembahan sebelum kita menjalankan, ini menginfokan bahwa persembahan adik-adik bisa dapat diberikan ke orang tua masing-masing atau langsung ke kakak layan. Adik-adik, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Berilah Padanya, bait 1 dan 3. Karena
Ya adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahannya kita. Adik-adik silahkan berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan di hari ini, di hari Minggu. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk keperluan pelayanan kami di gereja kami GPIB Pamase. Apa yang masih sisa pada kami, Tuhan Yesus cukupkanlah. Berikan kami rejeki melalui kerja keras kedua orang tua kami, karena kami yakin percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan hidup kami. Inilah doa permohonan kami, Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari lipat tangan, tundukkan kepala, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau memberkati kita sekalian yang sudah mengikuti IHMPA di pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati ku sembah.